ulama Betawi, Pak. Jangan ulama dong. Masih bocah ini saya. Loh, kan Yang, bocah itu kan bukan menjadi ukuran. yang dari Sumatera itu jarang naik juga, Gus. Yang baru-baru sadar juga itu yang punya pondok atau gimana itu, Gus? Siapa Yang itu? mana? Orang Palembang, pokoknya orang Oh, Kiai Sumatera. Yasir. Kiai Ah, iya Yasir. itu. Tadi malam Itu Kiai Yasir naik ke sini, Yasir. itu kan orang-orang baru juga, Gus. Ya, tapi aslinya beliau dari Jawa Tengah. Cuman punya lembaga pendidikan pondok pesantren di wilayah mana itu ya? Palembang apa Jambi itu kalau nggak salah, itu apa lupa saya. Iya itu. Sekaligus dia pengurus NU di sana. Itu. Subhanallah. Nggak rame nih, nggak ada yang ngebantah nih. Kan Bang Dila, yang ramai itu Kiai Raden itu karena memang Kiai Raden itu kan mempunyai apa namanya, ciri khas tersendiri. Iya, Iya. Iya. Apa katanya Kiai voltasenya. Raden? Saya ini biasa kayak gini. Ndak apa saya, ndak ngegas biasa sudah. Iya. Voltasenya, Memang sehari-harinya begitu. voltasenya memang Kalau tinggi ya. Loh, Iya. kalau kumpul sama kita di darat nih, ngopi-ngopi, memang begitu. Memang begitu. Jadi kalau menjelaskan itu memang menggebu-gebu beliau gitu. Memang apa ya? Memang sudah bawaannya, Karakter. karakternya. Memang karakternya beliau seperti itu. Kemana beliau ini? Lagi sibuk kayaknya nih. Tadi saya lihat lagi mimpin majelisnya itu. Kan dia kan punya majelis di Kalimantan Selatan itu dia. Oh, luar biasa. Nah, itu teman-teman. Marah-marah itu ketika disinggung masalah itu guru sekumpul. Wah, Hmm. pakai tabu tinggi yakin. Ya karena kan beliau tahu sejarahnya. Tahu sejarahnya ketika guru sekumpul itu dihina, dicaci maki, direndahkan ya kan, bahkan ketika wafat, baru-baru wafat itu diisukan nggak baik gitu. Katanya makamnya amis lah apalah gitu. Hebatnya kalau pas haul guru sekumpul itu udah toko-toko di Martapura itu tutup semua. Iya, iya. Sampai ke Iya, Banjarbaru iya. kan saya pernah di sana. Sampai ke Banjarbaru itu banyak banyak toko-toko yang tutup untuk menghadiri ke sana ke haulnya guru sekumpul. Mm-mm. Relawannya yang luar biasa, relawannya sampai dari bahan bakar disiapkan. Iya, betul, betul. Saking mereka itu. Ya itu kan bagian dari didikan guru sekumpul ya. Bagian dari didikan guru sekumpul itu. Karena kan memang apa ya, kalau kita berhasil mendidik masyarakat gitu, bahwasanya eh, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah itu adalah menghargai jasa-jasa orang lain gitu. Nah, di antara orang lain itu adalah yang paling dekat orang tua kita, guru kita. Nah, bagaimana cara kita menghargai jasanya? Gitu. Ya, di antaranya tadi itu memberikan Pak fasilitas. Tokang kok turun ini Gus. Kenapa? Pak Tokang kok turun. Kan beliau udah sepuh. Beliau kan cuma mau bertanya tentang inna ma yuridullah tadi itu. Kayaknya itu Ini masih ini Gus, masih ada muhibinnya dalam perasaannya Gus. Udah itu sampean sok tahu sampean. Yang lawas juga Enggak ini. itu.
Siapa Bapak tahu Bukan Kang? masalah orang lawas, cuma dia baru naik ke room saya, cuma dia orang lama. Dia itu orang dekatnya Kiai Mas Nur Hasan Sidogiri. Panglimanya polemik nasab ini kan beliau. Ya turun dia ya. Iya. Buku Kemudian tanggapan polemik nasab yang dikarang oleh Pak Hanif. Oh, iya. kenapa? Gus, buku tanggapan polemik nasab yang dikarang oleh Pak Hanif ya, apa sudah dibedah secara sudah itu 2,5 tahun yang lalu itu. Setelah kami melakukan bedah buku keabsahan nasab Alawi, Bukunya juga lalu sudah kami ada. setelah kami itu melakukan bedah buku keabsahan nasab Alawi itu, lalu kemudian kami membuat buku bantahannya dengan judul Ketidakabsahan Nasab Alawi. Begitu teman-teman. Sudah selesai tuntas itu sudah. Udah dibedah itu Gus. Tapi saya belum gabung di Udah. TikTok. 2 tahun yang lalu itu. Iya, saya gabung Enaknya, TikTok kan tahun. enaknya itu kan hujjah bil hujjah itu kan enak. Betul, betul. Betul. Ketika hujjah bil hujjah sudah dilaksanakan, tinggal bagaimana dah individu masing-masing Nah, iya. mau taslim atau tidak, kan selesai sudah. Betul, betul. Nah, ini ini teman-teman ketidakabsahan nasab Alawi ini di sini. Saya sudah bikin bantahannya ya teman-teman. Sudah selesai itu, sudah saya cetak 2 tahun yang lalu itu. Saya mengkritik pertama itu dari prolognya. Di mana buku keabsahan nasab Alawi itu kan prolognya itu kan menggunakan makolahnya Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang bunyinya begini: Inna sadatana ala ba'alawi qad ijtama'atil ummatul muhammadiyah fi sairil a'sari wal aqtar ala annahum min ashahi ahli baitin nubuwati nasaban. Yang artinya, inna sadatana, sesungguhnya para tuan-tuan kami, ala ba'alawi, keluarga Ba'alawi, qad ijtama'atil ummatul muhammadiyatu, sungguh telah bersepakat umat Nabi Muhammad fi sairil a'sari wal aqtar, di dalam setiap masa dan setiap wilayah, ala annahum, bahwasanya mereka keluarga Ba'alawi min asahhi ahlin nubuwati nasaban, paling sohehnya ahlul baitnya Nabi nasaban, dari sisi nasabnya. Nah, ditinjau dari sisi redaksinya, seakan mereka itu lebih soheh nasabnya dibanding ahlul kisah, dengan kalimat min asahhi ahli baitin nubuwati nasaban. Iya. Ini bukunya kawan-kawan. Seperti ini kawan-kawan. Ya. Oh, sampean sudah dapat buku saya Mas Imam? Udah. Itu 2 tahun yang lalu itu. Makanya walaupun saya sudah baca ini, saya belum paham mentoknya di mana. Maksudnya kan antara asuluk, burokotul musikoh, saya belum nyampe ke sana walaupun ini sudah diulang-ulang bacanya. Iya. Padahal ini sudah lama saya pegang ini. Iya. Pokok sumber masalahnya di mana itu dari dulu saya kurang paham. Iya. Nah, jadi dari sisi prolognya saja ini sudah banyak yang janggal. Itu yang pertama ya. Kemudian penyebutan ijma, ya. Di dalam redaksinya itu qad ijtama'atil ummatul muhammadiyah.
Nah, penyebutan ijma ini jelas tidak sesuai dengan fakta yang ada di mana di zaman beliau, yaitu zaman hidupnya Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang membuat pernyataan ini, itu sezaman dengan Syarif Aun Ar-Rafiq yang telah melarang mereka dan masyarakatnya agar tidak menggelari mereka Ba'alawi dengan gelar Sayyid dan Syarif, baik secara formal maupun non-formal. Juga menghukum mereka yang telah menikahi Syarifah Makkah dengan 70 pukulan tongkat dan dipaksa menceraikan para Syarifah yang telah mereka nikahi. Sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Istizadah fi Akhbari Sadah karya daripada Habib Ali bin Muhsin As-Segaf pada halaman 1093. Tuh. Artinya tidak sesuai kan? Masa ijma ada yang menentang kan gitu. Berarti nggak ijma dong. Tuh. Nah, kemudian dari tinjauan disiplin ilmu nasab tidak dikenal istilah ijma dan asoh. Justru istilah ini lebih identik dengan disiplin ilmu fikih, sehingga pernyataan Syekh Yusuf An-Nabhani tersebut tidak bisa dianggap telah mengisbat nasab Ba'alawi dikarenakan dua alasan. Yaitu yang pertama, beliau bukan ulama ahli nasab. Redaksinya tidak sesuai dengan fakta dan realita yang telah kami paparkan di atas. Sebagaimana dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab halaman 104, wala ibrata bitaqrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab. Tidak bisa dianggap sebagai bentuk pengisbatan nasab. Bitaqrirati, dengan keterangan-keterangan man laisa min ahli dirayati bin nasab, dari orang yang bukan ahli di bidang ilmu nasab. Jadi statusnya Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini sama seperti Al-Janadi. Dia bukan ahli nasab. Gitu loh. Jadi keterangan yang dia berikan itu tidak bisa dianggap sebagai kalam isbat gitu loh. Itu teman-teman. Kemudian Yang kedua alasannya? Yang kedua alasannya itu redaksinya tidak sesuai dengan fakta dan realita yang telah kami paparkan di atas itu, bahwasanya di masa hidupnya Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang membuat pernyataan tadi itu ada Syarif Aun Ar-Rafiq, penguasa Hijaz, yang melarang masyarakat dan kalangan Ba'alawi untuk menggelari Ba'alawi itu dengan gelar Sayyid dan Syarif. Itu dalam kitab Al-Istizadah fi Akhbari Sadah karya daripada Ali bin Muhsin As-Segaf pada halaman 1093. Itu. Dan itu udah dibantah sendiri, itu ya Gus. Jadi Ba'alawi sendiri itu telah menceritakan di abad ke-13 Hijriah itu mereka diusir oleh Syarif Aun Ar-Rafiq dari Mekah. Gitu loh. Nah, lalu bagaimana bisa seorang Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang ada di Libanon mengatakan qad ijtama'atil ummatul Muhammadiyah fi sa'iril a'sari wal aqtar? Kan tidak sesuai dengan fakta realitanya. Laisa minal a'sar ya. Nah, gitu. Wal aqtar, Gitu, jelas wal aqtar, Lebanon dengan Saudi. Iya. Itu. Berarti bantahan itu Gus mirip dan hampir sama dengan bantahan dengan Kiai Haji Nur Iha itu Gus. Kalau saya pernah dengar tonton di YouTube-nya yang Iya, diucapkan tadi Gus. Iya. Nah, kemudian apalagi dalam prolog buku tersebut juga melampirkan pernyataan dua ulama, yaitu Syekh Amin bin Fadlullah Al-Muhibbi Ad-Damsyiki dan Syekh Al-Imam Amir As-San'ani, yang sumber kitabnya masih berupa manuskrip dan tidak bisa diakses secara publik. Hal seperti ini jelas tertolak sebagai hujjah dalam perspektif ilmu nasab. Sebagaimana dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab
halaman 103. Amma in kanat makhtutatan fayajibu at-tathabbutu minal khututi wa muqabalatun nusukhil makhtutati. Adapun sumber referensi yang masih berbentuk manuskrip, fayajibu at-tathabbutu minal khutut, maka wajib untuk divalidasi dulu kebenaran isi dari manuskrip tersebut. Wa muqabalatun nusakhil makhtutah, dan dilakukan perbandingan data, Iya. salinan-salinan manuskrip tersebut gitu loh, sebelum dijadikan hujjah gitu. Dan juga dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab halaman 166. Tsumma yaz'umu annal kitaba faqadah au ihtaraqa au talafah au la yumkinu izharuhu wa ma dzalika illa li annal kitaba la waqi'a lahu aslan. Kemudian mereka mengklaim bahwasanya kitab ini telah hilang. Kitab yang dijadikan sumber rujukan itu telah hilang. Manuskripnya kah, cetakannya kah? Au ihtaraqa, atau terbakar. Au talif, au talafah, atau rusak. Entah dimakan rayap atau apa gitu. Au la yumkinu izharuhu, atau tidak memungkinkan untuk dipublikasikan. Seperti tadi itu, ketika ditanya mana manuskripnya Syekh Amin bin Fadlullah Al-Muhibbi Ad-Damsyiki dan Syekh Al-Imam Amir As-San'ani yang masih berbentuk manuskrip, ternyata apa? Oh, itu dokumen pribadi. Berarti kan la yumkinu izharuhu, ya kan? Nah, jawabannya ulama nasab ketika jawabannya seperti itu apa? Wa ma dzalika illa li annal kitaba la waqi'a lahu aslan. Alasan apa itu? Kecuali sesungguhnya kitab yang dia klaim itu sebenarnya nggak ada wujudnya sama sekali. Lah orang mau diteliti kok nggak boleh gitu loh. Berarti kan indikasi gitu loh. Rasail halaman berapa tadi? Rasail halaman berapa? 166. Oh. Coba dibuka dulu Bang Dila. Dibuka dulu. Iya. Tadi saya 166. dengarnya 66 doang. 166. Siap. Yang pertama halaman 103, yang kedua halaman 166. Betul nggak, ada nggak? Ini udah ketebukan Saya itu- 166. Iya, saya kan tidak mau memberikan, kalau Mas Imam kan saya kasih matangnya buku saya gitu. Kalau Bang Dila enggak, saya kasih mentahnya karena kiai kan gitu loh. Iya, Iya Gus, buktinya kan dia baru ngikutin, tapi dia langsung connect. Tersesat ya. Langsung Kalau saya sudah berapa tahun baru connect. tersesat Iya, di jalan ada, yang ada. benar. Ihtaraka talifa. Allah yumkin izharuhu. La waqi'a lahu aslan gitu ya. Wa madzalika illa li annal kitaba la waqi'a lahu aslan. Ya. Serba kebentur ya. Kalau dihadapkan lagi muqabalah lagi, kebentur lagi. Makanya itu kan harus jadi problemnya banyak itu Kiai. Iya. Alhamdulillah, itulah yang la yuhtaju bi kasratil masadir itu di halaman 85.
Oh, sudah saya baca tadi, sudah saya buka. Tuh. Itu tentang qawaid itu. Itu kaidah Iya, ke-24, yang kaidah dibahas kedua. dari tadi itu kan. Iya, kaidah Iya. ke-24 itu. Mm-mm. Beda kitab itu. Hafal saya Nah, langsung itu, hafal Oh, saya langsung itu. mukaddimat ya. Lah iya, beda kitab dengan yang sekarang. Ini Rosail. Iya. Saya ndak Hafal baca saya. ininya. Yang saya baca ansapnya aja yang di belakang. Ternyata di depan mukaddimat. Lah iya. Iya. nah, kemudian lanjut Logotnya ya aja Bang teman-teman ya. Dildah itu kan memang ya betul itu kalau hafal Bang Dildah. Logotnya itu meyakinkan itu. Wah, hebat. Anda mau hebin nih. Anda lagi nyari celah nih buat melawan Gus Hasan nih. Aduh, ya Allah. Semakin Apanya? dicari, semakin menyelami, semakin menemukan kepalsuan Ba'alawi. Makanya kepentok Iya, terus. Dalil-dalil mereka tuh kepentok terus. Makanya aduh iya. kasihan gitu. Nah, kemudian kita lanjut ya teman-teman ya. Lanjut Ayo ke Gus, bagian Lanjut silakan. lanjut. berikutnya itu dari bantahan kitab keabsahan nasab Ba'alawi itu ya. Ini judulnya tadi kan prolog ya. Ya. Kemudian blunder yang terdapat pada bab 1 dalam buku keabsahan nasab Ba'alawi. Dalam bab ini mereka seakan mau menjelaskan tolak ukur keabsahan sebuah nasab dalam perspektif ilmu nasab dengan mengutip kaifiyah pengisbatan nasab dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab halaman 101 Oke, 101. yang bunyinya yathbutun nasabu bil alamatil wadihati wa bil bayyinati tsabitati wa la yathbutu bisyubuhati. Ya, artinya tetapnya sebuah nasab itu berdasarkan bukti-bukti yang jelas. Jelas. Wabil bayyinati tsabitat, dan dengan keterangan-keterangan yang sabit, yang valid gitu loh. Yang terbukti kebenarannya, terkonfirmasi, terklarifikasi ya. Dan tidak bisa nasab itu tetap berdasarkan kesyubhatan, sesuatu yang belum jelas kebenarannya gitu. Nah, akan tetapi setelah dia itu mengutip pernyataan ini ya, di bab berikutnya kok mereka terlihat jelas melangkahi kaedah penetapan nasab yang mereka uraikan panjang lebar dengan menyajikan hujah-hujah dan dalil-dalil yang syubhat. Padahal jelas sesuai dengan takbir keterangan kitab ulama dalam kitab Rosail di atas, yaitu harus jelas bukti dan referensinya bil alamatil wadihat wa bil bayyinati tsabitat kan. Habitat. Nah, bisa kita lihat dalam kutipan-kutipan takbir keterangan kitab yang kebanyakan masih berupa manuskrip, buka kurung dokumen pribadi tutup kurung. Padahal jelas manuskrip itu harus ditahqiq terlebih dahulu, harus divalidasi terlebih dahulu sebelum diterbitkan dan disebarkan sebagai sumber data referensi dalam sebuah penelitian. Kan begitu. Betul nggak? Betul. Tahqiq wa tadqiq tadi itu. Nah, Cocok. itu. Nah, ini jelas keblunderan mereka dalam berhujjah dan pengambilan dalil yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu nasab. Lalu apa yang ada dalam benak mereka yang dengan gagahnya mengatakan seperti yang disampaikan Hanif Alatos, dengan terbitnya buku keabsahan nasab Ba'alawi ini kami anggap nasab Ba'alawi sudah clear, sudah selesai terjawab polemik nasab ini. Sementara isi bukunya sama sekali tidak menjawab, apalagi membantah 12 pertanyaan dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Jangankan 12, dua saja belum terjawab. Dari mana sumber referensinya Al-Janadi menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah? Yang kedua, dari mana Ali Asakron itu mengatakan bahwasanya nama Abdullah yang disebutkan dalam kitabnya Al-Janadi itu mentasghir namanya menjadi Ubaidillah lalu mengikhtisar menjadi Ubaid leluhurnya. Kan dua itu belum terjawab apalagi 12 gitu loh.
Kok tiba-tiba langsung mengklaim sudah clear dengan buku ini? Aduh, ya Allah. Lucu. Nah, kemudian kami menilai dalam buku ini lebih kepada penggiringan opini Iya. bahwa nasab mereka sudah terisbat berdasarkan kaedah syuhrah wal istifadah, sehingga tidak perlu adanya verifikasi kitab sezaman. Padahal pengakuan syuhrah wal istifadah tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh para ulama ahli nasab. Gitu loh. Di antaranya satu, al-istifadatu fis sama'i istifadatan tusmiru ilman au dhannan qawiyan. Kepopuleran yang ketenaran yang populer yang tersiar dalam informasi yang mutawatir, pitutur turun temurun, yang membuahkan keyakinan dan prasangka yang sangat kuat. Yang kedua, intifa'ul mu'aradati fil umumi wal khususi au fil wathaiqil bayyinati. Tidak adanya penolakan secara umum maupun secara khusus, atau adanya dokumen yang berisi keterangan yang bertolak belakang dari pengakuan syuhrah wal istifadah mereka. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat ya, yang ketiga ya, qidamun nisbati wa syuhrah. Qidamun nisbati wa syuhrati. Terdahulunya penisbatan dan kepopuleran nasabnya. Kemudian yang keempat, antakuna syuhratu fi qabilatihi au fil baladil asli la fi baladi hijratihi. Adanya kepopuleran nasabnya di qabilahnya sendiri atau di negara asalnya, bukan negara tempat hijrahnya atau negara orang lain yang bukan tempat kelahirannya. Nah, dari pemaparan di atas tersebut jelas batalnya syuhrah dan istifadahnya nasabnya, sehingga wajar jika Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu meminta catatan kitab sezaman untuk memverifikasi keterputusan sanad periwayatan nasabnya yang selama 550 tahun sejak masa hidupnya Sayyid Ahmad bin Isa, yang mereka klaim sebagai ayah dari pongkol nasab mereka, yaitu Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah, yang kontroversi. Artinya, ketika kaidah pertama dalam penetapan nasab itu gagal, maka akan dialihkan kepada kaidah yang kedua, yaitu kitab ulama nasab yang berkesinambungan dan tidak menyelisihi kitab-kitab nasab terdahulu. Nah, ini saya masih cupu, teman-teman. Makanya saya mengatakan begini, padahal metodologi yang pertama, ya, atau kaedah nasab yang atau kaifiyah nasab yang pertama dengan kaifiyah nasab yang kedua, yaitu syuhrah wal istifadah dan kutubun nasabil abdal, ini adalah satu kesatuan yang padu, tidak bisa dipisahkan. Karena dalam kitab Muqaddimat dijelaskan kan, alla yakuna laha ma yu'ariduha min ru'atin qat'iyatid dilalah. Syuhrah istifadah itu tidak boleh bertentangan dengan catatan ulama nasab yang didukung oleh dalil-dalil yang valid. Kan begitu. Wajar, dulu masih cupu 2 tahun yang lalu. Berarti masih kontekstual banget ya. Iya, Yang ngikutin urutan sesuai kitab Rasail ini. betul. Kutubun Nasabin Abdal. Thariqus Tsani itu. Ya, at-thariqus tsani kutubun nasabin al-abdal. Metode yang kedua yaitu kitab-kitab ulama nasab yang berkesinambungan dari abad ke abad. Al-ulama istiqati, yang ditulis oleh para alim ulama di bidang ilmu nasab yang terpercaya, yang kredibel. Ya. Al-muhaqqiqin al-athbati, dan berdasarkan penelitian para peneliti yang telah menetapkan kevalitan daripada isi kitab-kitab nasab itu. Al-muhaqqiqin al-athbat.
allati lam talhaqha ay ayadiyal hawatil abisin, yang tidak tersentuh sama sekali oleh tangan-tangan amatir yang sembrono, tidak jujur, dan orang-orang bodoh yang tertinggal, wa du'afa il matrukin Mungkin. wal wadda'il kadzibin, dan para pemalsu yang dusta. La siyama in kanat masyhuratan muntasiratan, apalagi kalau kitab-kitab nasab yang berkesinambungan tadi itu memang sudah populer, Dan tersebar. masyhuratan, muntasiratan, dan sudah menyebar. Menyebarnya maksudnya sudah dijadikan rujukan oleh para ulama gitu loh. Ya. Gitu. Bukan kayak tadi la yumkinu idharuhu gitu loh. Dokumen pribadi, manuskrip. Itu. Nah, kemudian dari sini kita bisa memahami maksud dari kitab-kitab ulama nasab yang isinya tidak bertentangan dari zaman awal hingga sekarang. Sebagaimana keterangan dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 58, alla takuna mukhalafatan lil usuli. Hendaknya catatan kitab ulama nasab itu tidak menyelisihi usulnya. Yang disebut usul itu apa? Kitab ulama nasab terdahulu. Yang menjadi dasar pengambilan informasi tentang riwayat hidupnya keluarga besar Ahmad bin Isa. Yaitu apa? Ya kitab yang sezaman dengan Ahmad bin Isa atau yang mendekati zamannya seperti Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilah. Gitu. Berarti kan dia hanya berpatokan pada syuhrah wal istifadah saja kan? Betul. Hanya saja itu syubuhat. Kontradiktif dengan prolog dia di awal. Dia mengutip Betul. dari kitab itu harus wadihah, harus bayyinah, tapi sedangkan dia malah isinya syubhat semua. Betul, betul. Apa mereka nggak berpikir ketika mengarang itu, menyusun kitab itu ya? Nah, padahal mereka itu berkelompok. Hanif Alatos, Wafi, Idrus Romli, Rumel Abbas, Muhammad Nafis, Nah banyak. iya, artinya kalau kita ngaji pakai apa ada istilah tidak mungkin ulama umatku bersekelompok beramai-ramai setuju dalam kedustaan, kan nggak mungkin. Oh iya, nggak mungkin itu. Biasanya laisa minal ulama. Betul, betul, betul. Kata orang Madura, Makanya kan begini, Kiai Abdillah, saya tidak menuduh mereka sedang bersekongkol dalam kedustaan. Tapi saya kira mereka itu saking tidak pahamnya, ya kan, hanya membaca sekilas-sekilas gitu. Lalu terpaksa untuk segera melakukan bantahan. Iya, Makanya isi bukunya itu prematur semua. iya, karena mungkin deadline kali ya. Iya. Dikejar dia, kejar tayang. Mm-mm. itu kalau kata orang Madura itu mereka itu kong-ang Iya. sudah keluar. Nah, gitu. Kalau kata Ustadz Hakim itu temannya Ustadz Ibnu Khaldi, yang penting sudah syuhroh. Tidak mau tahu syuhrohnya mulai kapan, yang penting sudah syuhroh. Itu dalilnya Ustadz Hakim. Makanya kalau di Facebooknya Ustadz Hakim, komen saya itu selalu masalah syuhroh wal istifadah. Lo kan gini ya, syuhroh itu kan ketenaran. Istifadah ketenaran yang populer, gitu loh. Nah, bagaimana kita itu bisa membuktikan bahwasanya orang yang hidup ratusan tahun yang lalu itu adalah termasuk tokoh yang tenar dan populer? Dari mana kita tahu? Itu kan Tentunya tawatur itu. Nah, iya, dari kitab-kitab tarojim, dari kitab-kitab tabaqat, kan begitu. Iya. Tawaturnya nggak ada. Nah, lalu bagaimana Anda percaya dengan cerita Sang Kuryang begini-begini? Loh, makanya saya tidak mengatakan itu benar,
Tidak ada para sejarawan tuh yang mengatakan cerita Sangkuriang itu benar adanya, tapi memasukkan itu kepada apa? Mitos sejarah, Hmm. alias Mitos. minal qossosoh. Bikin Kososo ini itu kalau lagi. saya boleh memaknai itu kisah-kisah kosong gitu loh, kososoh itu. Iya, iya. Jangan dimaknai Pak, Madura ya. Pak Kososo boleh. Itu yang apa ya? Yang bikin ketawa lah. Kalau tidak tercatat berarti belum tentu tidak ada. Kan gitu perlawanan Ya. mereka. Mm-mm. Betul, betul. Itu kita sepakat secara logika ya, secara logika normal ya. Orang yang tidak terreportase di dalam catatan sejarah ya, maupun kitab-kitab Tobaqot atau Tarojim gitu kan, itu bukan berarti nggak ada orangnya. Akan tetapi keberadaan orang tersebut ini tidaklah tenar dan populer sebagai seorang tokoh sejarah, ya kan? Apa mungkin selain Pak Karno, selain Pak Hatta, itu tidak ada pejuang-pejuang lain? Ya banyak Pak, gitu loh. Tapi mereka tidak populer, tidak tenar sebagai pejuang. Kan gitu. Kan ada pejuang itu dari kalangan rakyat jelata, ya kan? Yang dia itu tidak dikenal orang, tapi karena girohnya untuk memperjuangkan bangsa, dia ikut aja gitu loh. Ya kan? Kan yang jadi masalah Gus katanya orang berpengaruh. Yang jadi masalahnya di situ Gus. Nah, itu dia yang saya analogikan barusan. Itu bertabrakan jadinya. Pengakuan dia itu leluhurnya adalah bagian dari kalangan ulama ahli hadis, kalangan ulama mufassirin, kalangan ulama fikih minal fuqaha yang derajatnya sudah sampai kepada mujtahid gitu kan. Buktinya yang lebih tua saja tercatat kok. Nah, Muhammad bin Idris itu tahun 150 lahir, wafat Iya. 204. Itu tercatat. Memang jelas ada, karyanya ada, muridnya ada. Itu abad ke berapa itu? Terus siapa muridnya Fakih Pengudam? Mbak Marwan itu. Yang katanya lebih terkenal di alam barzah daripada Abdul Qadir Jailani. Ya nggak apa-apa lah, ngaku itu nggak apa-apa lah. Iya, kita kan tidak menolak pengakuan siapapun gitu loh. Akan tetapi ya, untuk mempercayai apalagi sampai naik ke tingkat meyakini itu kan butuh dalil Ya, dan burhan. kalau bicaranya kalau bicaranya keyakinan itu butuh bil burhan. Nah, Tapi kalau iya, iman, kepercayaan nggak pakai burhan-burhanan betul, sudah. betul. Kecuali makomnya udah makom paling tinggi, dia akan menyaksikan. Mm-mm. Dan ini panjenengan percaya enggak teman-teman? Mereka itu banyak loh melakukan kedustaan di dalam menyampaikan literasi sejarah biografi leluhurnya itu. Contoh ya, yang disinggung oleh Kiai Imad dalam kitabnya Minhajun Nasabin. Ini dalam kitab Uqudul Almas. Uqudul Almas ini karya daripada Alwi bin Thahir Al-Haddad. Ya. Nah, di situ Alwi bin Thahir Al-Haddad mengatakan bahwasanya ulama-ulama nasab terdahulu seperti Al-Umari dan Al-Ubaidili itu tidak pernah menyematkan gelar An-Naffan kepada Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Nah, ketika kita cek
ternyata Al-Ubaidili dan Al-Umari dalam kitabnya Tahdzibul Ansab dan Al-Majdi, ya, itu menyebutkan gelarnya Ahmad bin Isa itu An-Naffat, sebagaimana dalam kitab Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili halaman 176, ini kitab abad kelima. Hmm. Ya, ya, Itu ya, ya. mengatakan bagaimana? Wa Ahmad bin Isa An-Naqib, ya. Wa Ahmad bin Isa An-Naqib ibn Muhammad ibn Ali Al-Uraidi yulaqabun Naffat. Iya, Dan Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bergelar An-Naffat. Berarti kan bohong dia. Katanya Ubaidili tidak menyebutkan gelar An-Naffat kepada Ahmad bin Isa. Nah, kemudian di dalam kitab Al-Majdi Al-Umari itu halaman 337 dalam kitab Al-Majdi fi Ansabit Talibi. Bagaimana reaksinya? Wa Ahmad Abul Qasim Al-Abah. Adapun Ahmad yang berkunyah Abul Qasim yang bergelar Al-Abah, Al-Ma'ruf bin Naffat yang lebih dikenal dengan gelar An-Naffat. Naffat. Iya. Li'annahu, karena sesungguhnya dia kana yattajirun Naffat, dia itu berdagang minyak tanah. Dagang, iya. Gitu loh. Nah, sementara katanya Alwi bin Thohir Al-Haddad, ya, orangnya yang wafat beberapa puluh tahun yang lalu, dalam kitabnya Uqudul Almas tidak ada ulama-ulama nasab terdahulu seperti halnya Al-Umari dan Al-Ubaidili menyematkan gelar An-Naffat kepada Sayyidina Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Ini kebohongan yang nyata. Kesalahan yang fatal itu sudah menghasyar dua nama, padahal dua nama itu menyatakan hal yang demikian. Nah, itu dia. Ya Allah. Itu dia. Tanya Gus. Dia apa dia Ya, nggak mikir silakan. kita bisa ngecek gitu ya? Karena kita dianggap itu zaman Bisa. dulu kan begini Kiai. Enggak, bukan nggak bisa Kiai. Dulu itu kita Kiai kebiasaannya ya. Ketika kita itu berdiskusi dengan orang, apalagi berdebat, kemudian lawan debat kita mengatakan ini termaktub dalam kitab loh, langsung diem kita Kiai. Ah, iya, 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 iya. Padahal kita udah bahas kemarin, redaksi Iya. itu bukan dalil, Betul, itu betul. hanya nas saja. Iya. Tanya Gus. Silakan, silakan. Itu kan Ahmad ada disebut Abul Qasim kalau tidak salah. Kunyahnya itu nama kecilnya. Bukan berarti Kunyah dia punya, itu apa ya? Alias itu. Kuliah itu alias gitu loh. dikirain punya anak Qasim yang tertua. Oh, enggak harus, enggak harus, enggak harus. Itu kunyah itu enggak harus ke anak, teman-teman. Enggak harus ke anak. Contoh misalkan ya, ada seorang ulama itu karena dia itu selain dia seorang alim allama, tapi dia itu suka mengembala kambing. Maka dia dijuluki apa? Dikunyahi apa? Abul Ghanam. Al-Ghanam ya. Iya, apa mungkin karena dia punya anak kambing? Kan enggak. Itu Abu Hurairah itu. Bapaknya kucing. Iya. Itu kalau kunyah itu dalam ilmu hadis itu nanti kita itu ada kunyah, ada laqab itu. Yang itu adalah kunyah. Bang Dila, Baik, baik. Ibnu Hajar itu kan ada dua ya. Ada Asqalani, ada Al-Haytami. Al-Haytami. Itu berarti beda orang ya. Iya. Itu rentang waktunya antara satu sama yang lain berapa abad atau berapa tahun? Kalau secara sekarang saya nggak hafal ya Pak. Enggak, maksudnya lebih sepuh mana gitu, antara Asqalani sama Al-Haytami. Soalnya kalau saya waktu kecil itu yang saya kenal tuh Al-Asqalani. Yang Al-Haytami itu saya baru dengar pas adanya polemik nasab. Itu.
kurang paham saya, Pak. Ini Mas Imam. Bang Dila, kalau mau roomnya mau Untuk rame, apa? Untuk mengetahui, ceritakan. untuk mengetahui ya Mas Imam. Untuk mengetahui sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan sampean. Itu begini. Coba sampean lihat itu kitab apa namanya? Fathul Wahhab. Fathul Wahhab itu karya daripada Syekh Zakaria Al-Ansori kan? Betul nggak? Betul nggak? Mas Imam, woi guru, kepala Tanya sekolah. Bang Dila, madrasah. tanya Bang Dila kalau kitab, jangan tanya saya. Waduh, gimana ini kepala sekolah madrasah ini gimana ini? Yang punya madrasah itu loh Bang Dilah Fadlan. Ya Luar itu karena biasa. terpaksa Gus, karena terpaksa, Luar biasa, keterpaksaan, luar karena biasa. kemampuan. Nah, itu kan di kelas aliyah itu fikihnya kan menggunakan Fathul Wahhab. Ya kan? Nah, Syekh Zakaria Ansori itu dia itu pernah berkata begini ketika ditanya sama orang, "Kenapa kamu itu kok bisa sealim ini?" Jawabannya apa? Dukiktu bainal hajarain. Iya betul. Aku diapit oleh dua batu. Iya. Siapa maksudnya? Yang di atas itu Ibnu Hajar Al-Asqalani gurunya, kemudian dia punya murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Iya, yang Berarti satu zaman itu. ahli hadis, yang satu ahli fikih. Beda sedikit aja, lebih tua ala sekolahan nih sepertinya itu. Karena gurunya itu. Iya, kalau aku bodoh guruku alim, kalau aku bodoh aku malu sama muridku alim. Iya. Belajar terus. Ini mau ngetes saya ini rupanya ini Pak Imam ini, Gus. Mau ngetes saya, Gus. Apanya mau dites? Memang ada strukturnya. Bang, saya ini mau kibin. Nah, jadi Saya gini ini mau tuh kibin, Kiai Pak Imam. Abdillah. Begini Kiai Abdillah. Kan kemarin dia cerita, "Gus, di tempat saya baru haflatul imtihan, Gus." Gitu kan. Tanya kelulusan gitu. Oh iya. Mungkin sampean mau dicarikan itu Kiai Abdillah alumni-alumninya mungkin. Makanya dites dulu panjenengan. Kan sudah saya bilang. Saya sudah bilang, istri saya itu orang Banten. Ojo macem-macem. Oh, jangan macem-macem kalau Banten Iya, gitu. kata bini saya kalau berani coba aja perut kamu nanti isinya baut, paku, kawat. Iya, Ingatnya kalau Banyuwangi sudah- itu Gus. Oh, beda-beda. Kalau sudah istrinya itu darah Banten, nggak bisa poligami Anda, Pak. Serius, Pak. Serius, Pak. Nggak bisa dirayu. Keras kepala. Bener, Pak. Nggak bisa. Mau dikasih ayat Quran gimana, dia tahu jawabannya, gitu. Makanya kalau sama orang-orang wilayah Banten itu harus belajar setia laki-laki itu. Walaupun laki-laki tidak dituntut kesetiaannya, tapi dituntut tanggung jawabnya. Balik perempuan lah yang dituntut kesetiaannya, tidak dituntut tanggung jawabnya. Tapi kita harus belajar setia itu. Sama orang Banten itu. Itu lebih ganas dari Fakih Muqaddam itu, bisa hilang sak gelondong-gelondongnya nanti itu. Ono macane ahli silsilah tak pelajarin kan, banyak yang bilang, tat rumah ente ada macannya tat. Gua agak miara macan. Begitu saya pelajari ahli silsilah ternyata memang ada ya, ada Iya. macan ya. Wadi aku.
Itu kan darahnya Siliwangi. Siliwangi itu identik dengan macan. Walaupun dari jalur Gunung Jati, tapi kan Siliwanginya kena itu. Makanya saya aman-aman aja, mobil motor di luar aja nggak pernah masukin, aman ada macan gitu. Maung bodas gitu. Allah Karim. Lanjut. Jadi begitu. Lanjut baca yang tadi apa yang gimana Gus? Sama kayak saya ini posisinya Syekh Zakaria Ansori itu, ya kan? Guru saya alim-alim. Yang naik ke room saya kiai semua. Digencet gue ini. Makanya mau nggak mau harus mutolaah sebelum buka room ini aku. Apalagi ada Kiai 300 kata mutiara ini, waduh bahaya ini. Iya, kok tumben beliau ini hanya berdiam saja lagi zikir kayak jadi ini. Anu Kiai, ini kan sudah hampir jam 11 12. lewat sudah Kiai. Iya, Iya, takut betul. ditagih Kiai. Betul, betul, betul. Takut ditagih itu Kiai. Nah, kembali ke kososoh lagi itu. Kosong. Nah, Ini ada tamu tuh, Gus. yang mana tuh? Oh, Kiai Bawah. Anu. Ya, Salah. Ustaz Nah, ini Roni, ada monggo, tamu silakan. dari Tegal. Yang mana? Yang mana? Oh iya, Ustaz Roni kan? Gus tanya Iya, sedikit dari Gus. Tegal. Gus, kalimatnya yang seharusnya itu kata Rumil apa Gus? Saya ini belum punya bahan untuk komen di ini juga di roomnya Rumil Gus. Yang mana? Kalimatnya Yang apa Gus? Yang seharusnya gitu. Apa yang dibahas sama Meteor kemarin? Itu kan ada kalimat apa namanya? Lam yazal. Ah, Lam yazal. itu lupa saya mau tulis tadi Gus. Ya udah paham Gus. Itu aja Saya yang mau tadi ditanyakan. sore itu buka video si Rumel itu ngomentari ente Gus tentang antum baca huwa, domir huwa itu baliknya antum salah gitu kan. Nah, kita bahas ya. Iya, terus dia kan ngomong di akhirnya Gus di ujungnya, maka orang yang belum memahami literasi kitab nggak usah gini. Dalam hati gua, bahkan gua kemarin baru bahas elu deh tentang lam yazal. Iya, saya tadi sore itu ngeliat, wah kok ada nama Iya. Tijanul Mustafa Jadi- nih, suara antum tuh lagi baca dianuin sama dia, Iya, dikomentarin. jadi gini Kiai. Saya itu dari dulu Kiai di framing itu tidak bisa baca kitab Kiai. Dari Iya. dulu itu Kiai di Yang framingnya model, saya. model kayak gini nggak bisa baca kitab. Bagaimana saya? Ya kan framingan mereka Kiai banyak Kiai nggak bisa baca kitab satu, Ya, kemudian apa namanya korupsi dana katanya. Ya, macem-macem lah. Kemudian apa namanya mencabuli wanita. Terus yang ketiga itu katanya saya mesum sama TKW. Aduh capek saya itu. Untung saya ini cuman Kiai, saya jaga privasi Kiai. Kalau saya tunjukkan fotonya keluarga saya itu mbok apa cantikan mana sama istrimu itu. Iya. Gantikan sana mana sama Simbrut. Apa itu? Enggak sama istrinya orang yang menghina saya itu loh. Iya. Kalau sama itu sudah pasti gitu loh. Jangan biangnya. Anak saya lah. Cantikan mana sama anak kamu gitu. Cuma kan saya tidak mau karena keluarga itu kan privasi, tidak pernah saya publikasikan ya. Tidak pernah Iya, saya iya, bikin iya. story, tidak pernah. Iya, Karena privasi. iya, bagus. Prinsip itu prinsip. Makanya kan dari dulu itu Kiai saya tidak pernah mau beli motor Kiai. Saya maunya beli mobil. Kenapa Kiai? Kalau beli mobil itu Kiai, terus apa namanya kaca filmnya itu yang untuk depan itu 60, kanan kiri belakang 80 Kiai. Jadi dari Iya, luar nggak lebih- kelihatan Kiai. Lebih gelap, iya betul. Iya, karena jangan sampai ada yang melihat kecantikan wajah para permaisuri saya ini. Betul, Parah betul. Kiai, ya. Parah loh.
Kierza, tolong dengar Parah gitu loh Kiai. Kierza. Kierza, ingat kaca filmnya ingetin ya Parah loh Kiai Kierza. ya. Parah. Ingat itu Kiai, bahasanya parah loh. Parah itu Azwaja itu nanti. Aduh, ini kalau ada Kiai Haji ini bahaya ini. Iya, Raden Aji lagi sibuk ini. Apa kamu? Apa jangan banyak bicara kamu ntar gitu. Kan paman saya itu Kiai. Paman saya Oh, itu Kiai. oh iya, pantesan dia sewot banget ya. Bisa bawa Iya. sana, bawa sini, gak ada yang cocok semua. Iya. Aduh, jalan pulang ini sambil nyimak, sambil nyetir. Oh ya udah hati-hati. Sambil nyimak, habis itu nyimak ya. Kok ngomong di sini saya ini? Woi, Itu pakai J itu, bukan pakai Y. enggak baca WhatsApp saya Kiai. Mana ya Alistizadah? Oh tadi mau bahas istizadah kan ya? Ya. Nanti sampean ketawa Kiai. Bener Kiai. Dia nggak sadar diri kalau dia salah Kiai ini. Iya, yang huwa itu, yang dia dengan kaidah begini, domir itu harus merujuk kepada yang lebih dekat. Kaidahnya dia seperti itu. Saya sepakat Kiai. Semuanya Betul, sepakat. Memang betul, itu dasarnya betul, gitu loh. betul. Cuman domir itu yang terdekat itu bukan letaknya Kiai gitu loh. Iya, siakul kalamnya kan, lebih tepat Iya, kemana kembalinya, marjeknya. betul. Betul. Iya, dia mengomentari, terus saya ketawa. Perasaan baru kemarin malam loh, lu gue catet kalimat lam yazal dikomentarin berapa orang gitu kan. Mm-mm. Rumel. Banyak yang hilang masalah ini. Sebentar Kiai, saya al-istizadah. Yang Mbak Fakih sama siapa itu, Abdurrahman apa Iya, siapa gitu. itu keliru dia Kiai. Nah ini nih halaman 1093 kita baca bareng-bareng ya Kiai ya. Iya. Saya sebenarnya kan gini banyak ya Gus balas apa Gus? Enggak sudah biarin gitu. Kenapa Gus nih? Nanti takut bukan takut Kiai, kasihan. Kasihan nanti dia itu kelihatan satu bohongnya, yang kedua kelihatan bodohnya gitu. Kasihan Iya. Kiai. Biar mereka ada puas-puasnya dikit lah gitu loh Mm, untuk nyerang saya gitu loh. mm. Halaman 1093. Nah, ini Kiai. Saya bacakan ya Kiai. Ayo. Saya waktu itu baca begini Kiai. Wa wurida fi kitabi mir'atil haramain. Kok dibaca wurida? Nggak boleh itu, harus waroda. Itu kan bina lazim, kok dimajuhulkan? Saya bilang gitu. Kan syaratnya bina lazim boleh dibaca majhul, ya kan? Apabila naibul fa'ilnya itu berbentuk jumlah jar majrur dzaraf gitu loh. Nah, dan kemudian masdar Kiai. 3 itu syaratnya. Itu dalam kitab Imriti ada, dalam kitab Jurmiyah ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada nggak jar majrurnya di situ? Wa wurida fi kitabi mir'atil haramain. Wa fi huruful jarri, fi huruful jar. Iya. Iya. Itu kan naibul fa'ilnya, makanya saya baca gitu, marah mereka. Kelihatan botolnya kita, saya Meteor Gus Raffi, itu suka ngegocek mereka di bidang ilmu nahwu. Iya. Kenapa? Karena mereka suka framing kita nggak bisa baca kitab gitu loh. Kita gocek-gocekin itu. Iya, padahal berdasarkan kaidah ya. Kita baca Iya. wurida pun ketika ditanya bisa menjawab. Heeh. Selama ada kaidah ya nggak bisa disalahkan. Nah iya. Nah kemudian begini ya, wa wurida fi kitabi mir'atil haramain,
dan telah diriwayatkan dalam kitab Mir'atul Haramain anna Syarif Aun Ar-Rafiq, bahwasanya Syarif Aun Ar-Rafiq Aun Ar-Rafiq. Farrosa Sayyid Umar bin Salim Al-Attas Al-Mudarris bil Haram, telah memukul Sayyid Umar bin Salim Al-Attas Al-Mudarris bil Haram, yang menjadi pengajar di Masjidil Haram. Nah, berarti tokoh utamanya ini dua, Kiai. Syarif Aun Ar-Rafiq dan Umar bin Salim kan? Ya. Oke. Kama